perkenalkan nama saya Regita Ritiara Juliet Wisang dari kelas A5 Keperawatan semester 1. Bernafas dengan normal. Pembahasan tentang frekuensi normal sesuai usia normalnya. Frekuensi pernafasan bayi baru lahir adalah 30-60 kali per menit. Balita 24-40 kali per menit. Anak prasekolah 22-34 kali per menit. Anak usia sekolah 18-30 kali per menit. Remaja 12-16 kali per menit. Usia dewasa 12-20 kali per menit. Dan lansia berada pada rentang 15-25 kali per menit. Bayi biasanya memiliki laju pernafasan yang jauh lebih cepat daripada anak yang lebih besar, dan juga dapat menunjukkan fenomena yang disebut pernafasan periodik. Dengan pernafasan periodik, tingkat pernafasan rata-rata anak dapat sangat bervariasi. Anak-anak mungkin mengalami periode di mana dia bernafas lebih lambat dari biasanya butuh 4 menit, bernafas lebih cepat dari biasanya. Meskipun dapat menakutkan sebagai orang tua, biasanya cukup normal kecuali jika anak memiliki gejala lain yang menunjukkan kondisi medis yang mendasarinya. Seperti pada anak-anak, laju pernafasan harus diukur dalam seseorang beristirahat dan tidak hanya melakukan aktivitas berat. Secara umum, tingkat pernafasan perempuan lebih cepat ketimbang laki-laki. Frekuensi pernafasan normal pada lansia cenderung lebih tinggi daripada orang muda, terutama bila lansia sedang mengalami perawatan karena kondisi kesehatan tertentu. Frekuensi pernafasan adalah tanda vital yang sangat penting. Satu studi menemukan bahwa meningkatkan frekuensi pernafasan adalah penentu kestabilan dan ketidakstabilan kesehatan seseorang. Penyebab peningkatan frekuensi pernafasan adalah banyak. Penyebab peningkatan kecepatan frekuensi pernafasan, beberapa di antaranya berhubungan dengan kondisi paru-paru. Penyebab peningkatan ini bisa berbeda-beda, namun biasanya dikarenakan satu asma. Selama serangan asma, frekuensi pernafasan sering meningkat. Bahkan peningkatan kecil pada frekuensi pernafasan dapat menjadi tanda buruk yang harus dipantau secara ketat jika hal ini terjadi. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik adalah penyebab umum dari frekuensi pernafasan yang cepat, terutama pada orang yang riwayat merokok. Yang kedua, dehidrasi dapat menyebab frekuensi pernafasan yang cepat. 3. Demam. Meningkatkan frekuensi pernafasan dengan adalah upaya tubuh untuk kehilangan nafas dengan bernafas lebih cepat. Penting karena frekuensi pernafasan yang meningkat dapat menjadi tanda infeksi yang memburuk. 4. Kondisi jantung. Frekuensi pernafasan yang meningkat bisa menjadi tanda serangan jantung pada orang yang dirawat rumah sakit dengan kondisi jantung. Infeksi umum dan tidak umum seperti flu, pneumonia, dan TBC dapat menyebabkan pernafasan cepat.
konsep dan prinsip kebutuhan dasar manusia menurut Anderson. Pengertian eliminasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eliminasi adalah pengeluaran penggunaan pemikiran kebersihan. Dalam bidang kesehatan, eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin atau bowel atau fases. Eliminasi pada manusia digolongkan menjadi dua, yaitu defekasi buang air besar atau defekasi adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau limbah yang padat atau setengah padat yang berskala dari sistem pencernaan. Miksi adalah proses pemasukan kandungan kimia di dalam miksi yang sering disebut buang air kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi defekasi antara lain: yang pertama, umur. Umur tidak hanya mempengaruhi karakteristik fases tetapi juga pengontrolannya. Dua, diet. Diet makanan adalah faktor utama untuk mempengaruhi eliminasi fases. Tiga, cairan. Masukkan cairan juga mempengaruhi eliminasi fases. Empat, tonus perut, otot pelvik, dan diafragma yang baik penting untuk defekasi. Faktor psikologi dapat dilihat bahwa stres dapat mempengaruhi defekasi. 6. Gaya hidup. Gaya hidup dapat mempengaruhi eliminasi fases pada beberapa cara. 7. Obat-obatan. Beberapa obat merujuk efek samping yang dapat mempengaruhi terhadap eliminasi herbal. Faktor-faktor yang mempengaruhi fiksi antara lain: pertama, jumlah air yang diminum. Semakin banyak air yang diminum, jumlah urin semakin banyak. 2. Jumlah garam yang dikeluarkan dari darah supaya tekanan osmotik tetap. Semakin banyak konsumsi garam, maka pengeluaran urin semakin banyak. 3. Konsentrasi hormon insulin. Konsentrasi insulin adalah orang akan sering mengeluarkan urin. 4. Hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian belakang. 5. Suhu lingkungan. 6. Gejolak emosi dan stres. 7. Minum alkohol dan kafein. Tindakan upaya penyembuhan eliminasi. Tindakan penghasilan masalah eliminasi alki atau buang air besar. 1. Menyiapkan fases untuk bahan pemeriksa. 2. Membantu pasien buang air besar dengan Hispot. 3. Memberi hupna rendah. 4. Memberi hupna tinggi. 5. Memberi gliserin. 6. Mengeluarkan fases dengan jari. Perawat dapat membantu klien memperbaiki keteraturan defekasi dengan memberikan privasi pada klien, mengatur waktu, memperhatikan nutrisi dan cairan, memberikan aktivitas rutin, dan positioning atau positif. Konsep dasar aktivitas. Aktivitas adalah suatu energi atau keadaan bergerak di manusia memerlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu tanda kesehatan adalah adanya kemampuan seseorang melakukan aktivitas seperti berdiri, berjalan, dan bekerja. Sistem tubuh yang berperan dalam kemampuan beraktivitas. Tulang merupakan organ yang memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi mekanis untuk membentuk rangkaian tempat meletakkannya beberapa
melakukan kemampuan berkonsentrasi yang kemungkinan tubuh bergerak sesuai dengan keinginan. 3. Ligamen merupakan bagian yang menghubungkan tulang belakang dengan tulang. 4. Sistem dengan saraf terdiri dari sistem dan saraf pusat atau otak dan medullaria spinalis dan sistem saraf tepi atau pencabangan dari sistem pusat. 5. Sendi merupakan tempat dua atau lebih tulang tertentu. Konsep dan prinsip dasar manusia menurut Henderson. Pengertian tidur dan beristirahat. Istirahat merupakan sebuah aktivitas menenangkan diri yang melibatkan banyak aspek baik fisik dan mental seseorang. Tidur adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi, sehingga seseorang siap menjalankan aktivitas keesokan harinya. Istirahat tidur adalah keadaan relaks tanpa adanya tekanan emosional, tanpa kegiatan yang merupakan ikutan siklus yang berulang dan masing-masing menyatakan fase kegiatan otak serta badannya yang berbeda. 4. Tidur dan beristirahat. Pertama, tubuh menjadi lebih sehat. Kedua, meredakan rasa nyeri. Ketiga, menurunkan risiko terjadinya cedera. Keempat, memperbaiki suasana hati. Kelima, mengontrol berat badan. Keenam, meningkatkan daya ingat dan daya pikir. 7. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tips untuk mendapat tidur berkualitas. Pertama, hindari olahraga berat sebelum tidur. 2. Hindari makanan berat sebelum tidur. 3. Hindari sebelum tidur. 4. Hindari bekerja, menonton TV, dan menggunakan handphone di kamar tidur. Dampak kurang tidur dan istirahat. Yang pertama, kesulitan berkonsentrasi yang membuat proses belajar serta berpikir menjadi lambat. Kedua, berkurangnya kemampuan mengingat dan kurangnya kemampuan otak dalam mencerna dan serta mengolah informasi. Tiga, berat badan terus meningkat juga menjadi masalah apabila kurang beristirahat. 4. Menyebabkan kurangnya libido sehingga membuat gairah seksual menurun. Rentan terserang penyakit. 5. Rentan terserang penyakit karena memiliki kekebalan tubuh tidak sebaik orang dengan istirahat cukup. 6. Menjadi pemicu berbagai penyakit serius. 7. Munculnya berbagai penyakit sulit diobati bahkan dengan perawatan dokter. Pengertian berpakaian. Berpakaian termasuk dalam kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi dan merupakan kebutuhan pokok manusia selain pangan dan papan. Kebutuhan pokok ini menjadikan pakaian menjadi suatu yang selalu terpenuhi. Kebutuhan ini harus selalu melekat pada tubuh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Selain berbagai penutup tubuh dari segi sosial dan ekonomi, pakaian juga dapat menunjukkan lambang status atau identitas untuk mencerminkan pribadi seseorang. Kebutuhan ini juga dijadikan sebagai sarana penunjang penampilan bagi seseorang. Begitu banyak dengan besarnya gaya hidup yang dianut
oleh manusia pada saat ini, mulai dari tingkat bawah sampai atas, memiliki gaya hidup sendiri yang berbeda-beda dalam cara berpakaian seiring dengan kemampuan, kebutuhan, status sosial, dan gaya hidup yang sangat mempengaruhi cara berpakaian seseorang. Fungsi berpakaian. Fungsi berpakaian ini juga untuk melindungi tubuh dari cuaca, sinar matahari, debu, serta gangguan binatang, melindungi tubuh dari benda-benda lain yang membahayakan kulit, dan menutupi dan menyamarkan kekurangan pakaian. Mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dan menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit. Kita harus tahu apa itu suhu tubuh. Suhu tubuh yang dimaksud adalah panas atau dingin suatu substansi. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang keluar perputaran bulan. Meskipun dalam suhu tubuh yang ekstrim selama melakukan aktivitas fisik, mekanisme kontrol suhu manusia tetap menjaga suhu inti atau suhu jaringan. Mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal terdapat pada dua sisi. Pertama, jaga suhu tubuh normal saat cuaca panas, minum banyak air, minum banyak cairan, terutama cairan dingin, berlindung di tempat dingin, mandi dan berenang, kenakan pakaian berbahan tipis. Yang kedua, cara mempertahankan suhu tubuh normal dalam cuaca dingin. Memperbanyak makanan dengan zat besi dan kalsium, meredakan kaki dengan air hangat, menggunakan pemanas ruangan, kenakan pakaian tebal. Bagaimana cara menjaga tubuh tetap bersih? Cara menjaga kebersihan diri: pertama, pakai sabun. 2. Sikat gigi pagi dan malam hari. 3. Jaga kebersihan kuku, jaga kebersihan kaki, jaga kebersihan pakaian, mandi setiap hari, jaga kebersihan organ reproduksi, dan jaga kebersihan rambut. Bagaimana cara melindungi kulit? Cara melindungi kulit adalah dari bahaya seperti radiasi sinar matahari, penyakit cahaya sehat, gunakan payung dan topi saat berada di luar ruangan, memakai perlindungan dari sinar matahari. Cara merawat kulit tubuh alami yang bisa dilakukan di rumah. Rutin melakukan eksfoliasi tubuh, konsumsi banyak air putih, konsumsi makanan bergizi, gunakan produk perawatan kulit.